Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat yang indah kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagahnya kita, namun karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita ada di tempat ini. Tuhan berikan kesempatan kita ada di sini. Mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang baik, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini dengan kekuatan kesehatan yang Kau masih karuniakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang indah dari Tuhan, berkat-berkat surgawi yang terus mengiringi setiap perjalanan hidup kami, dan kami percaya semua oleh anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami berkata terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tempat ini beribadah bersama dengan umat-umat Tuhan. Kami percaya semua oleh anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu sebelum kami masuk lebih lagi dalam kami memuji menyembah Engkau, kami membela kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk kami memuji menyembah Engkau, terlebih untuk kami menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami menaruhkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami yang datang baik di tempat ini maupun di rumah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya semua kami tidak ada yang terlewati, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau pakai kami yang hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada pagi hari ini, pun bentuk pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, yang memimpin pujian, musik, singer, multimedia, bahkan seluruh tim yang melayani kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau satukan hati kami, biarlah kami melayani bersama-sama, dan kami percaya setiap pelayanan kami mampu Tuhan untuk mengundang kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan pada saat ini, dalam bentuk apapun yang mau bekerja, kami bersatu hati, kami tolong hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya kebebasan Tuhan kami boleh miliki untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk umat-umat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, biar kuasa mengantar mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sehingga hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semuanya dibungkus oleh kuasa-Mu, dan kami boleh menikmati isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, serta kami buka habiskan ibadah kami saat ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji menyembah Dia. Kesempatan yang indah Dia berikan saat ini. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus bekerja. Rasakan kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siap memanggilkan Engkau lebih dan lebih lagi dengan sukacita. Kami yang ada saat ini siap memuliakan Engkau, siap meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkuasa penuhlah atas kehidupan kami, biar kami boleh memuji Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam roh dan kebenaran. Betapa kerinduan hati kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan kami semua yang ada saat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pasti kabarnya luar biasa hari ini. Amin. Karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu kali akan.
Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saatnya kami akan menerima akan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman. Buka rahasia kebenaran firman. Haleluya. Biar firman itu menjadi kekuatan baru untuk kami. Untuk kami menjalani hidup di akhir daripada zaman ini. Zaman yang sebentar lagi berakhir. Tanpa kebenaran firman-Mu, kami pasti akan jatuh. Kami pasti akan tersesat. Namun kami percaya oleh kebenaran firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, pasti kami sanggup dan sanggup untuk bertahan sampai akhir, sampai pertemuan kami di udara bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, pakai dia, biar dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih. Dan saat ini kami semua yang siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami serahkan kepada Haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang di bawah jelas suaranya. Yang di bawah haleluya. Oke, jelas ya. Oke. Terus berkati yang di rumah juga, kita sapa yang di rumah. Bilang haleluya. Angkat tangan kita. Ya, oke. Terus berkati ya. Saudara, kita masuk pada firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, saudara, dalam kitab Galatia pasal 5, tapi kita akan membaca, saudara, 4 ayat saja ya, 4 ayat. Ayat yang pertama, saudara, kita masih dalam tema kemerdekaan Kristen. Ya, mari kita bangkit berdiri, yang di lantai atas, lantai bawah, di rumah juga, yang mengikuti ibadah offline, boleh bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan, saya membaca buat saudara supaya perikopnya adalah kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kemerdekaan Kristen ya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Nah, saudara, ada beberapa penjelasan di sini. Saya akan jelaskan, saudara, mengenai kemerdekaan Kristen di sini. Waktu lalu kita sudah membahas satu poin adalah tentang di mana kemerdekaan Kristen itu adalah salah satu poinnya adalah bebas dari sebuah aturan Taurat, yaitu aturan sunat. Ya, nah di jemaat Galatia itu, di mana latar belakangnya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Paulus ini merintis jemaat di Galatia dan mereka telah percaya Yesus, sudah terbentuk suatu pelayanan di sana. Tentu Paulus ini kan dia seorang rasul, dia mengunjungi tempat-tempat lain, bahkan dia kadangkala akhirnya masuk dalam penjara. Ya, masuk dalam penjara karena pelayanan dia, pemberitaan Injil dia tentang Yesus Kristus. Nah, ketika saat dia kadangkala di penjara, dia sedang dalam sebuah pelayanan, tentu dia tidak dapat secara langsung menghadiri pelayanan yang ada di Galatia. Nah, saudara, ternyata Paulus telah mendengar bahwa jemaat di Galatia itu, saudara, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Muncul orang-orang Yahudi juga yang sudah percaya Yesus ada di sana, saudara, sehingga mereka mengajarkan bahwa sekalipun percaya kepada Yesus, dia harus disunat. Nah, orang lain juga mulai mengikutinya, saudara. Lalu mungkin saya sempat katakan juga ya, saudara, bahkan
orang lain kadang-kadang berkata, oh kamu kan Kristen, pengikut Yesus, Yesus sendiri kan disunat, jadi kamu tuh mesti disunat. Nah, tidak demikian. Kenapa saudara? Karena sunat itu kan terjadi mulai semenjak dari Abraham, sebelum tentu ada Taurat. Ya, Abraham sudah melakukan perintah Tuhan dalam hal sunat. Nah, sampai kepada Yesus Kristus, tentu bagi kita, saudara, mulai terjadi sebuah peralihan. Atau Yesus, pada zaman Yesus, dia masih ada dalam bimbingan orang tuanya, ya, secara manusia ya, yang beragama Yahudi. Nah, semua orang yang beragama Yahudi itu wajib disunat umur 8 hari pada waktu itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ajaran firman Allah yang diberitahu oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, bahwa siapa yang menyunatkan diri lagi, ya dia menghina Kristus. Kenapa, saudara? Karena sunat itu mulai dari zaman Abraham, saudara, itu sebetulnya menunjuk kepada Yesus yang disalib. Ya, menunjuk kepada penebusan, menunjuk kepada beriman kepada Yesus. Sunat intinya adalah ada darah di sana. Begitu. Itu. Jadi kalau nanti kita melihat di sana ya, di mana Abraham pun pada waktu itu, saudara, Tuhan sampai berkata kepada Abraham, ya, pada waktu dia mau keluar dari Ur Kasdim, itu salah satu syarat perjanjian Tuhan adalah siapapun, pertama Abraham, dan siapapun keluargamu dan hamba-hambamu yang ikut dengan engkau, itu wajib disunat. Karena kalau tidak disunat, dia akan mati. Maksudnya apa, saudara? Itu berlaku zaman dulu, tetapi itu menunjuk kepada Yesus. Yesus disalib, ada darah di sana. Itu intinya. Tetapi setelah Yesus sudah datang, dia sudah disalib, darahnya sudah tertumpah, Paulus mau menjelaskan aturan sunat stop, sudah sampai Yesus. Sekarang bukan melihat lagi sunat itu, tetapi harus melihat pada Yesus. Jadi sunat itu hanya sebuah lambang menuju kepada Yesus. Nah, lambang itu kan sudah ada. Ya, tadi cuma lambang, atau kita mengenal ya dalam sekolah Alkitab hanya sebuah tipologi saja, saudara. Hanya apa ya, saudara? Kalau saudara ini ya, saudara sana yang gimana? Saudara ada seorang gitu ya dari luar negeri, saudara punya fotonya, gitu ya. Oh, fotonya. Nah, saya mau tanya, ada di antara saudara nggak pernah ngejemput orang, saudara baru tahu fotonya saja? Ada nggak, saudara? Jadi misalnya dia mau saudara menjemput seorang dari luar pulau atau dari luar negara, saudara sudah kasih tahu ini fotonya, orangnya ini, kayak gitu, namanya ini, ya. Nah, selama saudara belum bertemu dengan orang itu, saudara akan lihat terus fotonya kan? Saudara akan lihat, oh ini fotonya, namanya ini. Saudara lihat terus dia, saudara lihat terus. Tapi ketika orang itu sudah datang, saudara masih lihat fotonya atau sudah orangnya? Sudah orangnya, tinggalkan fotonya, sudah ada orangnya, kan begitu ya? Nah, demikian juga dulu sunat itu menunjuk pada Yesus, begitu. Nah, setelah Yesus sudah datang pada waktu itu, stop itu, jangan lihat lagi kepada sunat itu. Itu maksudnya ya. Jadi, nah, di jemaat di Galatia ini, saudara, orang-orang Yahudi yang sudah percaya juga kepada Yesus, saudara, mereka memberitahu, ya, mereka mengajarkan satu dengan yang lain supaya kamu mesti disunat. Nah, gitu. Nah, oke, sampai di situ ya. Tapi bagi kita sekarang begini, kalau dulu 8 hari orang Yahudi disunat, bagi kita tidak lagi, karena itu mereka 8 hari disunat itu menunjuk kepada Yesus. Berarti mereka sedang melakukan tanpa dia sadari ya, saudara, adalah sebuah pengakuan iman terhadap Yesus, terhadap Tuhan. Jadi umur 8 hari, tapi Abraham tidak 8 hari ya, sunat itu dilakukan kepada orang yang awal justru orang dewasa, saudara, kelamaan baru dia dari kecil. Bagi kita begini, itu adalah tentang pengakuan kepada Yesus, pengakuan iman. Kalau kita sekarang itu sunat itu bukan lagi saudara disunat,
tetapi kita melakukannya sebagai penyerahan anak. Intinya bukan pada penyerahannya, tapi pada pengakuan iman kepada Yesus. Bisa paham ya? Nah, orang untuk selamat kan harus mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara punya anak masih bayi bisa mengaku Yesus adalah Tuhan? Apalagi 8 hari. Ya, tidak bisa. Nah, makanya orang Yahudi itu membawa anak-anak mereka umur 8 hari, bawa di bait Allah, diserahkan Yesus. Tetapi waktu mereka dibawa diserahkan akan disunat, itu orang Yahudi. Makanya Yesus 8 hari dibawa, diserahkan, disunat. Mungkin saudara begini, oh Yesus kan Tuhan, apa dia mesti mengaku dia Tuhan? Tidak, ini dia dalam posisi sebagai manusia. Saudara, kita ingat, oh Yesus tidak boleh lepas. Dia sebagai maha kuasa, tetapi ada ketambahan jasmani sebagai manusia total. Dia harus menjalankan Taurat. Nah, kita sekarang sunat itu sudah berhenti bagi kita, sudah selesai. Tetapi digantikan, saudara, adalah bagi kita kalau kita punya anak, masih saudara akan dipercayakan lagi sama anak. Saudara secepat mungkin, sesehat mungkin saudara. Biasa kan mungkin orang tuanya saudara belum terlalu sehat atau apa. Kalau orang Yahudi dulu ya pokoknya 8 hari mereka datang ke bait Allah. Saudara mungkin jemaat Tuhan, saudara kalau ada nanti keluarga atau apa, saudara lihat 1 minggu sudah kuat, 2 minggu bawa saja. Karena intinya di sana adalah untuk dia, kita sebagai orang tua mau bawa anak itu diserahkan, tujuannya ini anak kami juga adalah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatnya. Jadi pengakuan iman sebagai Juru Selamat. Jadi sunat bagi kita tidak ada, tapi diganti dengan penyerahan anak untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, di jemaat Galatia mereka masih melakukan. Sekalipun kalau orang dewasa, ya Pak, kalau orang dewasa apa kita mesti bawa penyerahan? Bukan penyerahan seperti biasa dibawa diserahkan, tetapi orang itu mesti datang ketemu kita, ya sekalipun dia sudah percaya, oh dia sudah percaya Pak, saya layani, oke, puji Tuhan. Tapi tentu bagi kami sebagai pembimbing rohani akan ada konseling keselamatan lagi supaya dia kuat imannya, kan begitu, kuat imannya, ya. Di situ, jadi tidak lagi penyerahan anak. Intinya di sana sekali lagi adalah pengakuan Yesus Kristus. Pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, makanya saya bilang sunat itu dilakukan oleh anak-anak zaman orang Yahudi, tapi di zaman Abraham orang-orang dewasa yang melakukan itu. Karena Abraham tadinya tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Mereka, Abraham itu bapaknya, saudara Terah bapaknya itu adalah pembuat patung-patung berhala. Dewa-dewa apapun yang orang bayangkan bapaknya buat, supaya orang punya imajinasi. Dewa itu seperti ini, dewa itu seperti ini. Bapaknya itu membuat, Abraham ikut bantu bapaknya. Begitu. Jadi mereka menyembah dewa-dewa. Tapi Tuhan selamatkan Abraham. Tuhan bilang, rubah itu iman. Termasuk orang-orang yang ikut kamu. Mereka juga itu sudah mereka punya iman atau pikiran itu kepada dewa-dewa itu. Nah, makanya Tuhan bilang kalau tidak disunat dia akan mati. Sehingga Abraham pun disunat juga, semua yang laki-laki. Jadi yang disunat itu hanya laki-laki, karena laki-laki itu sudah melambangkan mewakili terhadap perempuan. Ya, nah itu Abraham, ya saudara, tentang sunat. Jadi kalau kita sekali lagi anak Tuhan itu, di mana dijelaskan melalui Rasul Paulus di jemaat di Galatia. Kalau orang Kristen itu, percayalah betul-betul kamu sudah merdeka dalam aturan dalam entah ibadah ini atau dalam konsep keselamatan itu. Tidak ada sebuah aturan harus disunat, tidak ada. Nah, ini yang terjadi di jemaat Galatia, sehingga Rasul Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, bukan sunat lagi. Tapi Kristus yang saya bilang tadinya cuma seperti foto, cuma seperti tipologi saja, tapi sekarang dia sudah ada. Jadi jangan lagi lihat fotonya, lihat Yesusnya sudah ada. Amin.
bukan sunat lagi, tetapi bagi kita pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, nah saya lanjut ya, saudara. Begini, oke. Kemerdekaan Kristen itu pertama, saudara tadi ya, saudara, bahwa keselamatan itu tidak ada keterlibatan sunat di sana. Ya, untuk sekarang ini hanya apa, saudara, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Selesai. Jadi betul-betul merdeka. Ya, betul-betul merdeka. Inilah kemerdekaan Kristen. Nah, selanjutnya juga, saudara, Rasul Paulus mendapati ada sebuah aturan yang sedang dijalani oleh orang jemaat-jemaat di Galatia, dikarenakan masuknya itu, pandangan itu dari orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Nah, itu juga Paulus menolak, yaitu adalah ketika mereka mau berdoa. Ketika mereka mau berdoa, mereka harus mencari tahu di mana letak Yerusalem. Karena Galatia ini ada di Asia Kecil. Sekarang itu daerah Turki, ya, daerah Turki, saudara. Mereka harus berdoa, cari, oh Yerusalem hadapnya ke sana. Posisi mereka. Jadi setiap mau berdoa, mereka harus hadap Yerusalem. Harus. Wah, kamu salah hadap. Jadi karena kamu mesti cari-cari dulu, mana tuh hadap Yerusalem ya. Makanya kalau saudara ke hotel-hotel, mau nginep ada tanda-tanda anak, kayak anak panah kan, ya kan? Saudara akan temukan itu kan di atas. Oh, hadapnya sana. Hadapnya sana. Nah, itu karena mereka meniru orang Yahudi. Nah, orang Yahudi. Karena saya bilang, kenapa mereka meniru orang Yahudi? Karena orang Yahudi kan agamanya kan sudah ribuan tahun sebelum ada agama mereka. Agama mereka baru ada di tahun Masehi sekitar 7 atau 8 Masehi baru muncul mereka. Kita dari awal dari Yesus sudah, berarti kita dengan agama seberang bedanya sudah 700-an tahun. Kita sudah ada lebih dulu dengan agama seberang. Nah, salah satu yang ditentang oleh Rasul Paulus adalah tentang kebiasaan agama Yahudi berdoa harus menghadap Yerusalem. Itu tidak merdeka, katanya Rasul Paulus. Itu membuat kamu tidak merdeka. Rasul Paulus mengajar kamu berdoa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tidak usah cari mau hadap mana, hadap kiri, kanan, muka, belakang. Kamu berdoa saja, karena Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang maha ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, ada di bawah. Dia adalah pribadi roh. Amin, saudara. Tidak dalam sebuah ikatan aturan menghadap mana lagi. Pokoknya hati kita rindu datang pada Tuhan. Entah engkau hadap mana, berdoa saja. Haleluya, saudara. Saudara bisa bayangkan itu aturan kalau dilakukan. Saudara lagi nyetir mobil, iya kan? Nyetir mobil, tahu-tahu Yerusalem di belakang. Saudara butuh berdoa, ya kan? Wah, Tuhan, ada apa sesuatu? Saya mau berdoa. Ya, saudara lepas itu sendiri, saudara balik ke belakang. Sulitnya luar biasa. Jadi tentang doa saja sulit. Memang kalau saudara lihat dalam kitab Daniel, memang itu masih dalam sebuah aturan Taurat. Pada waktu Daniel dibuang dalam pembuangan di Babilonia, ketika didapati mereka dilarang berdoa, tetapi terus berdoa dan mereka menghadap Yerusalem. Memang itu aturan masih Taurat, masih berlaku. Tetapi ketika sudah percaya pada Yesus, Yesus sudah datang, kita anak-anak Tuhan. Ingat, tidak ada aturan menghadap mana kita mau berdoa. Tidak ada aturan, saudara, mesti apa ya, saudara, mesti pakai dasi supaya berkenan kepada Tuhan. Tidak ada. Pakaian apapun tidak dalam sebuah aturan. Tidak ada lagi. Termasuk dulu, oh mesti pisah lagi, laki-laki di sebelah kanan dipisah, perempuan di sebelah kiri. Semua aturan dulu. Setelah Yesus tidak ada lagi bagi Yesus. Itu tidak menyangkut dalam sebuah keselamatan. Tidak akan mempengaruhi iman. Ya kecuali mungkin saudara datang ke gereja ya saudara. Saudara tidak akan pakai pakaian piyama kan begitu saudara. Tapi saudara pakai pakaian biasa saja dalam gereja. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Yang penting hatimu.
Amin, saudara. Hatimu, yang penting saudara jangan datang pakai pakaian pesta yang biasa inilah, saudara ya. Biasa saudara pakai kaos juga ya, rapi-rapi sedikit gitu. Tidak mengikat lagi, saudara. Yang penting jangan pakai tank top, gitu kan datang gereja ya. Saudara sudah tahu. Tapi kalau saudara di rumah, saudara mau berdoa, tidak ada sebuah aturan. Saudara mau pakai piyama. Saudara lagi masak, saudara mau berdoa, tidak terikat dalam sebuah aturan apa lagi. Pokoknya hatimu rindu mencari Tuhan. Apapun pakaianmu di rumah, cari saja Tuhan. Tuhan menjawab. Itu Tuhan, saudara. Jadi betul-betul, saudara, di mana Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Galatia, bahwa ketika engkau mau datang kepada Tuhan, tidak ada sebuah aturan-aturan jasmania ini untuk engkau bertemu dengan Tuhan. Tidak ada. Apalagi untuk keselamatan. Tidak ada tuntutan apa-apa. Oh, saya mesti selamat dengan, mesti rapi-rapi, ya mesti datang Pak Pendeta supaya saya selamat. Tidak ada dalam bentuk pakaian. Pokoknya mulutmu saja mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu engkau selamat di dalam Tuhan. Nah, ini tentu sekali lagi adalah bagaimana Paulus sampai diberikan sebuah perikop di sana, kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Saya pindah saudara poinnya. Jadi dalam poin ini betul-betul di mana Paulus menentang, di mana termasuk dalam tata cara dalam ibadahnya, orang Kristen di jemaat di Galatia masih terikat atau tercampur dengan kebiasaan-kebiasaan juga yang dibawa oleh agama-agama Yahudi. Ya, salah satu saya bilang tadi, dia punya doa harus ada di Yerusalem, dan juga mereka mengajarkan itu sunat, dan itu tidak boleh, dan ini tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan saat ini. Karena kalau di sunat Alkitab bilang itu adalah bagian dari penghinaan terhadap Kristus, ya kan? Saya bilang tadi, coba aja seandainya pinjam namanya Pak Apin saja lah, saya sudah biasa. Saya belum pernah ketemu Pak Apin, saya cuma lihat di foto. Setelah sudah ketemu Pak Apin, saya tidak mau lihat Pak Apin, saya lihat foto aja. Wah, ini kan Pak Apin, ini saya sudah datang nih. Oh, ada kokla itu ya. Soalnya muka saudara agak susah nih saya lihat ya, maskernya. Ya, saya kan, saya sudah kembali Pak Apin. Saya nanya, sudah Pak Apin sudah datang. Saya tidak mau lihat Pak Apin, saya lihat foto aja. Ini Pak Apin bilang, ini penghinaan, saya sudah jauh-jauh datang gitu kan. Ini kok si Pak Pendeta ini cuma lihat foto terus Pak Apin kan gitu ya. Ini kan penghinaan, nah gitu ya. Orangnya sudah datang kok, kamu malah lihat fotonya, begitu. Nah, demikian juga dengan Kristus. Ya, kata firman Allah, bahwa kalau orang yang masih melakukan sunat itu sebuah penghinaan terhadap Kristus Yesus. Jadi bagi kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita tidak ada lagi tentang hukum sunat, tetapi kita diganti dengan penyerahan anak atau pengakuan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Poin yang kedua, saudara. Yang kedua adalah, saudara, tentang kemerdekaan Kristen ya. Kemerdekaan Kristen Roma pasal, mohon maaf ya, nah kalau ini soalnya sih lah maksudnya. Kalau ini kan kena ini, kalau ini ya. Roma pasal yang kelima ayat 12, saya minta ini ya. Roma pasal 5 ayat 12. Karena memang sudah aturan dari protokol kesehatan sini yang pimpin pujian, singer, yang masker. Karena kita bicara terus sama yang pimpin pujian kan, yang jadi wajib pakai ini. Memang tidak nyaman, sama saudara juga tidak nyaman pakai masker, tapi ini kalau enggak kita enggak dikasih ibadah. Ya, jadi sudah bertahan saja ya untuk pakai masker. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Teruskan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Jadi hukum Taurat itu muncul dari, mulai ada hukum disebut hukum Taurat itu Musa kan, saudara, dari Gunung Sinai. Setelah itu mulai ada hukum Taurat namanya ya.
Tetapi dosa sudah ada, saudara tahu semenjak kapan? Hah? Adam dan Hawa kan? Jadi beda ya, beda jauh. Oke. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Selanjutnya lagi. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Terus lagi 17, 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat terakhir. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Saudara, kemerdekaan Kristen, poin yang kedua. Saudara ya, kemerdekaan Kristen itu dikatakan adalah saudara dilepaskannya, ya, dilepaskannya dari tuntutan dosa. Ini saudara harus pahami ya, beda itu namanya dosa dan tuntutan dosa. Itu hal berbeda. Coba saudara lihat ya. Orang percaya Yesus, kita jemaat di tempat ini, lantai atas, lantai bawah ya, yang juga di rumah. Saudara masih berbuat dosa nggak? Masih ada pelanggaran firman. Jadi dosa itu pelanggaran firman. Masih ada buat dosa nggak? Siapa yang masih ada pelanggaran firman? Ya, saudara berani karena Pak Gembala udah duluan angkat tangan. Nah, Pak Gembala aja angkat tangan. Kalau sudah ada angkat tangan kan keterlaluan. Orang kalau sudah tidak buat dosa, dia tempatnya di mana? Sudah di surga. Ya. Nah, saya mengatakan begini. Saya bilang tadi beda, saudara. Saya katakan tadi tuntutan dosa dan dosa. Saudara tahu, kita masih melanggar firman, tetapi ada tuntutan dosa, yaitu akibat dari dosa itu apa? Akibat dari dosa. Jadi dosa itu pelanggaran akan firman Tuhan. Baru ada akibat dari pelanggaran itu. Saudara bawa mobil, dilarang belok kanan. Saudara belok kanan. Bisa paham kan? Belok kanan. Nah itu pelanggaran kan gitu. Itu dosanya. Setelah itu ada polisi. Saudara. Nah akibat dari pelanggaran apa? Ditilang di sini atau di kantor. Polisi itu. Jadi akibat dari dilarang belok kanan, kita belok kanan, saudara. Kenapa saya bilang kita? Saudara harus jawab. Saudara sudah tahu maksudnya. Berarti Pak Gembala pernah. Ya, saya bisa jelaskan. Ini memang pernah terjadi, saudara. Dilarang belok kanan, kita belok kanan. Saya pernah di Natal lalu ya. Jadi saya mesti sampai di Jatiwangi ya. Jatiwangi itu jam 3 sore dari sini. Saya jalan, saya pikirkan, wah ini jalan ke sana cepat. Saya jalan kalau nggak salah jam 11. Cukuplah Jatiwangi sebelum Cirebon kan. Lewat tol. Wah cepat sampai sana. Jam 11 saya jalan dari rumah. Saudara, jam 1 saya belum keluar Jati Asih, belum masuk tol. Itu macetnya luar biasa. Gimana caranya? Nah, saya pakai jalur apa ini? Darurat. Itu kan jalur paling kiri kan darurat.
cepat saya, wah kosong, sampai di depan, polisi tak sini. Ya, saya jujur, memang saya pakai darurat. Datang saya polisi, Pak, jauh. Bapak kenapa pakai jalur ini? Ya saya bilang saya darurat Pak. Oh Bapak mau kemana? Ya saya keluarkan kartu kami tas. Saya bilang kami ada ibadah di Jatiwangi. Saya posisi ini jam sekian baru di sini Pak. Dia tanya, Jatiwangi sama orang semua. Iya Pak. Bapak kira-kira saya bisa sampai nggak Pak jam 3? Dia balik tanya, wah Pak, ini sudah mepet waktunya. Saudara, dia langsung terus pakai jalur ini. Dia bantu saya saudara. Kalau sudah mau dibantu ya pakai kartu aja. Sekolah kita dulu. Saya sudah lihatnya, wah lumayan nih dapat kartu sekolah kita dulu. Baru boleh. Ya, oke. Kita kembali ya, saudara. Kita kembali lagi. Kita kembali bahwa kita membedakan, saudara. Kita bedakan. Kita ini, saudara, sudah merdeka sebagai orang Kristen. Tapi masih ada pelanggaran firman. Tetapi karena Yesus itu, saudara, kita terus ada di dalam Yesus, kita terus minta ampun. Harusnya tadi ada namanya apa saudara? Belok kanan, satu pelan. Harusnya ada apa? Hilang itu atau hukuman kan? Kan kalau tidak bayar berapa bulan? Atau berapa minggu ya gitu kan? Kan 2 ya. Kalau tidak bayar denda, masuk penjara. Kan begitu ya. Nah itu intinya hukuman. Ya, hukuman. Orang Kristen kita masih melanggar firman Allah, masih ada. Harusnya ada tuntutan dosa atau tuntutan untuk dihukum. Tetapi karena kita sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus langsung ingatkan lagi. Ada tuntutan dosa loh, kamu sudah melanggar. Ingat ada tuntutan dosa. Memang pertama Roh Kudus itu ya saudara, ketika kita mau melanggar, dia ingatkan, itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Jangan lakukan. Tapi kadang-kadang kita masih melakukan, tidak dengar-dengaran pada Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus juga sabar. Dia juga bilang, ada tuntutan dosa, ada tuntutan. Supaya kamu tetap merdeka, tidak kena pada tuntutan, cepat. Lihat itu Yesus di kayu salib. Dia mau tebuskan kamu, minta ampun. Gitu lah. Roh Kudus bicara, kita datang lagi. Tuhan Yesus, saya sudah melakukan pelanggaran firman-Mu. Tolong Tuhan, tebus saya dari pelanggaran ini Tuhan. Nah, tebus dari pelanggaran. Jadi kalau ditebus berarti tidak dihukum. Nah, ini dia, saudara. Inilah kemerdekaan Kristen. Ya, kemerdekaan Kristen itu didapat di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Tapi bukan berarti saudara bebas melanggar firman, tidak. Saya yakin tidak ada di antara kita mau sengaja melanggar firman, tidak ada. Tapi tetap saja ada pelanggaran kebenaran firman. Tetapi bagi kita, supaya kita tidak ditawan dari tuntutan dosa itu, ya, firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita datang pada Yesus. Seperti Adam telah melanggar firman Allah, semua orang telah dituntut oleh dosa. Semua orang dituntut. Kamu ada dosa Adam, kamu ada dosa Adam, kamu ada dosa Adam. Tetapi Kristus datang. Siapa yang percaya kepada Yesus akan dapat kasih karunia. Kalau Adam menuntut, tapi kalau Yesus membebaskan. Amin, saudara. Jadi mari kita jemaat terus percaya kepada Yesus sampai dia datang kedua kali. Dan engkau tetap hidup dalam kemerdekaan itu. Haleluya, saudara. Kemerdekaan Kristen. Oke, saudara, nanti minggu depan saya akan jelaskan saudara tentang juga Taurat dibagi dalam 3 bagian ya, supaya saudara tidak maksud saya supaya saudara betul-betul merdeka sebagai orang Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah saya dapat sampaikan bagi saudara saat ini, membuat saudara terus saya itu betul-betul merdeka dalam Tuhan, tidak tertuduh lagi saudara sebagai jemaat Tuhan ya, melihat terus tentang tubuh dan darah Yesus ya. Saya harus mau bahas agak panjang ini sebetulnya karena akibat dari dosa itu banyak sekali saudara, termasuk kalau saudara kalau saudara baca Ulangan 28
ayat 1 sampai 14 itu dia berbicara tentang berkat sebagai orang percaya. Tapi ayat 15 sampai selanjutnya panjang sekali, sudah itu ayat sampai 40-an kalau tidak salah. Itu berbicara, perikopnya saja itu kutuk-kutuk karena pelanggaran akan firman Allah. Itu banyak sekali, kalau saudara nanti pulang saudara boleh baca. Itu pelanggaran, tetapi saudara, tubuh dan darah Yesus itu dia akan menghancurkan semua itu. Itu kan akibat dari dosa itu dia menuntut. Ini orang harus kena ini orang harus kena ini. Tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus ingatkan, ada darah Yesus. Ada tubuh dan darah Yesus. Kita berseru pada Tuhan, darah Yesus bebaskan. Dan saya percaya jemaat Tuhan, entah tuntutan dosa masa lalu, tuntutan dosa apapun itu, mau menuntut kita karena pelanggaran demi pelanggaran, tapi saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merdekakan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus tidak mau, ya, Matius berkata pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Amin saudara. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Apa itu tuntutan dosa apapun, Tuhan Yesus mampu berikan kelegaan. Lepas kita dari tuntutan. Kalau kita tidak dalam tuntutan dosa, kita merdeka. Amin saudara. Merdeka kita sebagai orang Kristen. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang di lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala, kita akan langsung berdoa. Tapi saya akan mengajak saudara berdoa dalam syukur kepada Tuhan, karena di dalam Yesuslah engkau dan saya mengalami kemerdekaan. Hanya melihat Yesus di atas kayu salib, engkau mengalami kemerdekaan total. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang memerdekakan kami. Setiap kami yang datang saat ini, baik yang di lantai atas, lantai bawah, yang di rumah juga, Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, oh Kristus Yesus memerdekakan kami dari tuntutan dosa apapun. Sebab itu kami datang kepadamu saat ini. Kami masih banyak pelanggaran-pelanggaran firman Allah, tapi kami percaya Tuhan, kepadamu lah Tuhan ada pengampunan, kepadamu lah ada penebusan. Kami jemaat-Mu datang ya Tuhan, mohon penebusan daripadamu untuk membebaskan kami dari tuntutan dosa apapun dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah kami semua, kami hidup dalam kemerdekaan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang Engkau taburkan bagi kami. Kami akan pulang sebentar dengan hidup dalam kemerdekaan Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk di rumah juga silakan. Saya kembalikan. Saya kira saya percaya saat ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Allah atas kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan tetap pakai lewat pengembala, ada rahasia-rahasia kebenaran firman boleh dibukakan. Puji Tuhan, dan terima kasih untuk semua yang sudah bertugas hari ini. Tim 2 sudah terima kasih, dan semua yang sudah melayani musik, singer, multimedia. Tuhan Yesus memberkati, dan kita semua yang sudah melayani Dia dengan pujian dan penyembahan, baik di tempat ini maupun yang di rumah. Saya yakin dan saya percaya ada berkat berkelimpahan dari Tuhan yang Dia sudah siapkan untuk kita. Kita tetap setia dan percaya, yakin Dia pasti akan menolong, menjaga kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan untuk persembahan masih seperti biasa di persembahan untuk kas operasional dan pembangunan nanti transfer ke BCA nomor 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening
7400516574 atas nama YNC Manore. Dan di bawah juga kalau ada kotak persembahan yang mau beri ya silakan, puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman, sebentar sore ibadah anak online nanti jam 4 tetap di YouTube GPD Kota Wisata. Dan jam 5 ada ibadah online juga melalui YouTube GPD Kota Wisata. Dan untuk ibadah sepekan Komsel melalui line group nanti akan dimulai dari jam 7.30 melalui Zoom ya, melalui Zoom live. Dan untuk hari Jumat, ini hari Jumat ke-3 ya. Oh, jadi ada pelajaran Alkitab. Ini untuk semua ya. Jadi bukan perprit sama ya. Jadi untuk semua jemaat. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pasti ada banyak berkat. Kita mau dengar rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sudah waktunya rahasia kebenaran untuk dibukakan. Sudah mulai dibukakan. Rugi deh kalau nggak ikut. Sebab sini ada banyak pelajaran yang kita tidak mengerti. Nanti hari Jumat akan dimulai jam 7.30 melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu masih sama jam 6 pagi kita tetap berdoa di rumah masing-masing. YMB jam 7 jam 7 malam. Dan puji Tuhan, mungkin ada lagi dari saya menyajikan untuk sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dan kita nyanyi pujian kami naikkan syukur padamu. Adakah di antara saudara perlu didoakan? Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Ada pergumulan hidup dalam pekerjaan, ekonomi, dalam rumah tangga. Taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Kamu boleh angkat tangan, kita berdoa bersama. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang
sedang mengangkat tangan kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan dalam setiap pribadi, ada pergumulan-pergumulan dalam usaha pekerjaan, ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rohani kami. Apapun jenis pergumulan, Kau lihat seruan anak-anak-Mu yang datang saat ini ya Tuhan. Bahkan mereka yang di rumah, semua yang sedang mengangkat tangan, kami datang kepadamu sebagai Maha Pengasih, Maha Penolong. Kami mohon kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, menolong, menjamah, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, Engkaulah pembela kami. Tuhan, Engkaulah penyembuh bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman. Pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau turun tangan saat ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami juga ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Baik kami Tuhan beraktivitas di rumah, di kantor, di pekerjaan, atau kami di dalam rumah, di luar rumah. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk membimbing kami, melindungi kami, menuntun kami, bahkan Kau menuntun kami bertemu dengan orang-orang yang akan diselamatkan ya Tuhan. Untuk kami dapat memberitakan bahwa keselamatan ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan biarlah Engkau menuntun kami untuk kami dapat memberitakan kebenaran-Mu, menjangkau domba yang hilang, domba yang sesat, domba tidak bergembala, domba-domba yang sedang mencari tempat pengembalaan, dan jiwa-jiwa untuk datang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa, Tuhan tolonglah pemerintah kami ya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat ya Tuhan untuk mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini, terlebih dalam menghadapi pandemi ini. Berkati para dokter-dokter kami juga, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan para anggota-anggota DPR kami, dan juga situasi politik di Indonesia ini, kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan kalau seizin Tuhan terjadi semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebentar kami akan pulang, kami dituntun oleh Tuhan, tiba di rumah kami dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati. Kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati, mengurapi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan puji.